bahagian firman Tuhan ini, secara khusus di ayat yang ke-7, Paulus memberikan pesan secara khusus kepada Timotius sebagai anak rohaninya, agar memberikan perhatian kepada 3 hal penting dalam melaksanakan pelayanan yang sedang dipercaya. Yang pertama, di ayat yang ke-7 itu, ia berbicara kepada Timotius tentang bagaimana Timotius memberikan pertanggungjawaban pelayanan terhadap kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal pertama berbicara tentang accountability atau akuntabilitas. Di ayat yang ke-7 ia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini berbicara tentang bagaimana Paulus mengakhiri pelayanannya, pertandingan pelayanannya dengan baik. Sehingga ia berani untuk mengatakan kepada Timotius sebagai anak rohaninya, ini loh yang menjadi perhatian saya sepanjang perjalanan pelayanan. Itu sebabnya ia katakan di dalam ayatnya yang kedua itu, ia memberikan penekanan bahwa beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tentu itu adalah catatan penting dalam pelayanan Paulus. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan pelayanan. Dia tidak saja hanya sekedar ada di dalam sebuah pelayanan. Dia tidak saja sekedar ada sebagai seorang yang diutus dalam pelayanan, tetapi sungguh-sungguh untuk memberikan pertanggungjawaban baik kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan itu, bahkan kepada organisasi yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk ada dalam pelayanan. Saudara-saudara, itulah sebabnya ia berkata bahwa ia mengibaratkan pertandingan kehidupan ini seperti sebuah pertandingan. Saya katakan pertandingan sepak bola. Tidak ada pemain-pemain sepak bola yang memainkan fungsi mereka dengan sembarangan, tetapi mereka memainkan peran mereka dengan baik. Kiper harus memainkan perannya bukan sebagai seorang yang membawa bola ke depan. Demikian juga back, sayap kiri, sayap kanan, dan lain-lain sebagainya. Mereka memberikan diri untuk memainkan fungsi mereka dengan baik dalam pelayanan. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang diberikan mandat untuk mengembangkan pelayanan di PGI wilayah Kalimantan Timur dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka kita harus ambil bahagia di dalamnya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Paulus. I have fought the good fight. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada sebuah catatan penting. Seorang yang terkenal dengan pengkhotbah ribuan orang pada tahun 1940-an, namanya Charles Completion. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada begitu banyak mungkin pendeta-pendeta yang punya pengikut ribuan. Baru-baru ini saya mendengar informasi di sebuah negara tertentu, ada seorang pendeta yang jumlah kehadiran ibadah setiap kali dia beribadah itu sekitar 26.000 di luar negeri, tentunya tidak di Indonesia. Tetapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan beliau? Ada hal yang membuat dia jatuh dalam dosa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Bayangkan bagaimana ia membangun pelayanan dengan baik, tetapi pada akhirnya berakhir dalam sebuah situasi dan kondisi yang mengenaskan. Bahkan dikatakan dia adalah sebagai penasihat rohaninya Donald Trump waktu itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana mengembangkan tanggung jawab pelayanan, menjaga diri kita supaya kita bisa finishing well pada akhirnya dalam pelayanan. Pelayanan yang tidak terlalu panjang, ada limitasi waktu, ada limitasi kekuatan, ada limitasi segala hal, keuangan dan hal-hal lain yang kita perbincangkan. Tetapi pada akhirnya, sekalipun kita dalam keterbatasan itu, kita juga harus tetap memberikan pertanggungjawaban yang maksimal terhadap pelayanan kita. Kedua, Paulus berpesan kepada Timotius sebagai anak rohaninya
tidak saja memberikan perhatian kepada accountability atau akuntabilitas, tetapi juga di ayat yang ke-7 itu ia memberikan perhatian kepada loyalty atau loyalitas. Mungkin masih segar dalam ingatan kita bahwa ada lagu-lagu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Misalnya setia sampai mati. Setia, setia, setia sampai mati. Itu lagu-lagu yang mungkin biasa dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, tetapi punya kesan, punya nilai yang baik untuk menghidupi pelayanan ini. Dalam ayat 7 itu Paulus berbicara, aku telah mencapai garis akhir. Dan ini tentu memberikan kesan kepada kita bahwa sepanjang perjalanan, sepanjang kehidupan, sepanjang di mana Tuhan memberikan kepercayaan kepada Paulus sebagai guru Timotius, sebagai bapak rohani Timotius, ia menunjukkan bahwa aku sudah sampai di sini dalam finishing. Wah, saudara-saudara, tentu ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Kita dalam batasan-batasan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Usia kita tidak tahu kapan kita akan pergi untuk menghadap Dia. Tentu ada batasan waktu bagi kita untuk hidup dalam dunia ini. Bahkan periodisasi dalam pelayanan ini pun ada, diatur 5 tahun. Tetapi kita harus menyelesaikannya dengan baik dan setia. Apa yang sedang kita kerjakan di dalam pelayanan kita, sehingga kesetiaan itu menjadi kesan utama dari setiap kita di dalam pelayanan. Saya meyakini bapak-bapak dan ibu, kita punya niat yang sungguh sangat tinggi dalam pelayanan bersama-sama dalam kerangka PGI wilayah Kalimantan Timur. Itulah sebabnya kita ada di sini dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhinya. Tetapi saya ingatkan, jangan sampai kita pulang lalu tidak mengerjakan apa yang menjadi harapan dari persidangan ini. Mari kita komunikasikan dengan semua stakeholder yang ada, baik gereja-gereja anggota, POP yang ada, PGI di kabupaten kota. Dan kami sangat berharap kebersamaan ini terus kita pupuk, terus kita lanjutkan dengan baik. Komunikasi yang baik terus kita buat dengan baik, supaya pada akhirnya loyalitas itu menjadi catatan penting bagi kita. Lalu yang terakhir, di ayat yang ke-7 itu ia berbicara tentang aku telah memelihara iman. Bahagian itu berbicara tentang spiritualitas, iman, rohani yang baik, yang olehnya kita memeliharanya dengan penuh tanggung jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ia berbicara di ayat yang ke-7 itu, aku telah memelihara iman. Paulus ingin menunjukkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya bahwa ia tidak saja mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh, dengan setia, tetapi ada hal yang menarik di sana, bahwa iman itu, kerohanian itu, spiritualitas dalam pelayanan itu penting. Pertanyaannya, bagaimana kita memelihara iman kita? Bagaimana kita menjaga iman kita supaya tetap kuat, hebat, dan mampu untuk mempengaruhi dunia ini, sehingga dunia melihat segala hal yang baik dari kita tentang pertanggungjawaban iman kita. Kita mungkin tidak hanya pandai dalam berbicara, pandai dalam berspekulasi, pandai dalam membuat segala sesuatu menjadi indah, tetapi kepandaian kita, kecakapan spiritual itu pun harus ada. Maka sebagai pemimpin-pemimpin di setiap anas, ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Supaya apa? Apa yang kita kerjakan hari ini, kita dasarkan atas spiritualitas yang tinggi kepada Kristus yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya meyakini dalam pertolongan Tuhan, kita rindu pelayanan kita di setiap lembaga aras yang ada di PGI wilayah Kalimantan Timur ini berkembang, maju, menjadi berkat, kesaksian bagi banyak orang. Amin. Mari kita memulainya dengan baik. Belum terlambat, baru 1 tahun kita memulai pelayanan. Wajar saja ada gejolak-gejolak yang muncul, ada hal-hal yang mungkin kurang kita pahami, tetapi jangan membuatnya menjadi alasan-alasan klasik yang juga harus dipupuk terus setiap tahun, harus dikerjakan terus setiap tahun, sehingga setiap tahun kita membicarakan hal yang sama juga.
Nah, kita harus punya progres yang lebih tinggi kepada hal-hal yang membawa gerejanya lebih maju untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.